Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto. Setelah sebelumnya kita belajar untuk instalasi Redis, nah pada video kali ini kita mau coba berkenalan nih dengan sintak-sintak dasar menggunakan CLI di Redisnya. Sebelum nanti kita coba untuk implementasi ke aplikasi kita, nah kita mau berkenalan dulu ke perintah-perintah dasar di dalam Redis ini. Nah, teman-teman buka dulu WSL-nya. Di sini saya pakai Ubuntu. Nah, langsung teman-teman nyalain si Redis-nya. Sudo service Redis server start. Password-nya masukin. Nah, Redis-nya udah nyala. Kita coba Redis CLI. Nah, ini Redis-nya udah kita udah connect ke Redis-nya ya. Udah nyala. Nah, sekarang kita coba mau cek dulu ya, ada data apa aja sih yang udah ada di Redis. Nah, ini kan empty array ya. Keys itu kita untuk mencari key-nya yang ada, semua key yang ada di dalam Redis. Tapi balasannya adalah empty array. Berarti kita belum mempunyai data apapun di dalam si Redis ini. Nah, sekarang kita mau coba nge-store data ke si Redis. Caranya gampang teman-teman, ketikkan set key-nya apa. Contoh key-nya di sini mahasiswa. Value-nya Niko Dwi Novianto. Kita harus masukin dalam quote ya. Karena ini string, dia juga ada spasinya, maka kita harus masukin sebagai string. Oke, set mahasiswa, value-nya Niko Dwi Novianto. Jadi kalau kita mau ngambil data Niko Dwi Novianto ini, kita harus coba pakai get key-nya adalah mahasiswa. Nah, maka dia akan bisa mengambil data si Niko Dwi Novianto itu. Coba kita sekali lagi ya. Set siswa, value-nya Joko Susanto. Nah, oke, kita coba get lagi. Get siswa Joko Susanto. Sekarang kalau kita cek kembali keys bintang. Nah, ada data ada key yang eksis di dalam Redis ini, yang tersedia di dalam Redis, mahasiswa dan juga siswa. Nah, kalau misalkan ini kan kalau kita ngeset tadi itu kan nggak ada waktunya ya teman-teman. Jadi ketika kita ngeset mahasiswa dan ngeset siswa tadi, itu Redis datanya akan tersimpan di dalam Redis secara terus-menerus gitu, nggak ada expirednya. Terus gimana dong kalau misalkan kita mau pakai expired? Contoh nih yang siswa tadi, case-nya mau kita buat expired 1 menit ya. Kan kita tadi sudah buat get siswa ya, set siswa ya, Joko Susanto. Nah, sekarang kita mau coba buat si siswa ini, key siswa ini expired dalam 1 menit. Kita tinggal buat expire, key-nya apa yang mau dibuat expire, siswa. Nah, berapa second? 60. Nah, dia integer, ini integer artinya oke ya. Berarti integer, kalau integer 1 artinya oke, kalau nanti juga ada integer kosong. Nah, ini kalau kita nanti coba tunggu, sambil kita tunggu ya, expire siswa ini, dia akan expired dalam 1 menit. Nah, ini masih ada, jadi nanti kita tunggu aja sambil kita coba yang lain. Nah, kita akan coba untuk mencoba comment exist ya. Jadi, di Redis ini kita juga bisa ngecek exist gitu. Memakai comment exist untuk mengecek apakah key itu ada di dalam si Redis. Contohnya exist siswa. Nah, dia ada. Artinya balasannya oke, ada nih, 1. Tapi kalau kita ketikkan key-nya yang nggak ada, keluarga contoh. Nah, dia bakal balesin 0 karena si key keluarga ini nggak ada. Jadi kita ya nggak bakalan nemuin gitu. Kalau kita set keluarga, value-nya family. Oke, nah kalau kita access lagi, dia ada, balasannya 1 karena si keluarga ini tadi kita udah masukkan key-nya ke dalam si Redis.
Ini kita mau coba hapus key keluarga ini ya. Teman-teman tinggal del key-nya apa yang mau dihapus, keluarga. Nah, ini berhasil dihapus. Kalau kita eksis lagi, ngecek, dia bakalan 0. Nah, karena tadi sudah kita hapus key-nya yang keluarga tadi. Kita mau coba cek apakah yang siswa masih ada. Nah, nil. Maaf, salah ngetik. Nah, nil. Karena apa? Tadi udah expired ya, ini udah lewat 1 menit. Kalau teman-teman perhatikan di jam saya, ini udah 1 menit. Nah, si key-nya yang siswa tadi, karena kita sudah buat expired selama 60 detik, maka dia akan hilang. Sekarang kalau kita cek, semua key yang ada di semua key yang ada dalam Redis hanya 1, mahasiswa. Karena mahasiswa itu tadi kita nggak buat expired ya. Yang siswa tadi yang kita buat expired. Kita coba clear dulu. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman gimana caranya kalau kita mau ngedapetin data yang mirip-mirip. Contoh, di sini kita buat mahasiswa 1, value-nya Joko. Kita set lagi mahasiswa 2, value-nya Joko Tingkir. Kita harus masukin ke quote ya. Nah, kalau kita coba lihat keys-nya, nah ini ada mahasiswa 1, mahasiswa 2. Kalau kita mau dapetin semua yang keys-nya sama, ini kan ada mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 ya. Kita mau dapetin semua yang data key-nya itu yang mirip-mirip mahasiswa gitu. Kan kalau kita get mahasiswa gini, ini kan hanya dapat 1 ya. Yang mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu nggak dapat gitu. Nah, sekarang kalau kita mau dapetin semuanya gampang. Tinggal teman-teman pakai keys, patternnya apa? Mahasiswa. Kasih underscore bintang gitu. Nah, dia bakalan nge-get semua keys yang berhubungan dengan mahasiswa gitu. Kalau kita buat lagi, set siswa Nina. Kalau kita keys all, keys bintang, ini kan dapat semuanya ya. Tapi kalau kita pakai keys yang tadi, keys mahasiswa, yang siswa nggak bakalan ikut karena dia nggak mirip patternnya, polanya sama apa yang kita sebutkan, yaitu mahasiswa itu gitu. Kalau kita sebut siswa, coba ya. Nah, dia nggak akan ikut karena patternnya beda, siswa dan mahasiswa gitu. Kalau kita balik, coba ya, bintangnya yang di depan. Nah, dia bakalan ikut ya teman-teman, karena dia ngambilnya yang mirip, polanya mirip dari depan gitu, mahasiswa. Tapi yang 1, 2 nggak ikut karena dia patternnya siswa itu cuma sampai siswa, nggak nyampe siswa 1 gitu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pindah-pindah database ya. Jadi sebenarnya si Redis ini kita bisa memindahkan kata kunci itu ke beda database. Contoh ini kan kita defaultnya di database kosong ya, database 0. Ini kalau kita select 0, nah dia oke. Nah sekarang dia ada di database kosong yang tadi kita pakai, yang ini. Kalau kita pakai select 1, nah dia pindah database nih teman-teman. Pindah database, dan kalau kita keys lagi, dia nggak ada karena dia bukan data-data yang tadi kita punya ada di database 0, database kosong. Kalau kita pindah lagi, keys lagi, dia ada. Nah, contoh kita mau memindahkan data siswa ini, key siswa ini ke dalam database 1. Contoh ya. Kita clear dulu. Kita bisa pakai move key-nya apa yang mau kita pindahin, siswa mau pindahin ke DB berapa? DB1. Nah, D1 balasannya 1 ya, udah berhasil ya. Kalau kita sekarang cek access siswa, dia 0. Karena apa? Tadi sudah kita pindahkan ke database 1.
Kalau kita select satu access siswa, dia ada ya, get siswa. Nah, dia ada tuh Nina value-nya karena tadi sudah kita pindahkan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah dasar random key. Jadi ini di database 1, kita sekarang ada database 1 ya. Ini ada tulisannya. Kita ada di database 1. Nah, sekarang kita mau hapus dulu nih, mau kosongin database 1. Kan tadi kan kita di database 1 ada key siswa ya. Nah, sekarang kita mau flush dulu. Ini flush DB ini untuk menghapus semua key yang ada di database itu ya. Oke, kalau kita cek lagi empty array karena tadi sudah kita flush dan semua data-data cache-nya hilang gitu. Nah, sekarang kita mau buat dulu cache mset ini untuk menambahkan key lebih dari satu ya. Jadi nanti kita bisa nambahin key lebih dari satu tapi secara one line gitu. Contoh buah apel. Buah apel, terus minuman aqua, terus makanan roti. Kita enter. Oke. Mset ini nanti akan menjadi tiga key ya. Key buah, key minuman, dan juga key makanan. Kalau kita keys bintang, nah dia akan jadi 3 gitu. Ada minuman, buah, dan juga makanan. Nah, sekarang kita mau nyuruh si Redis-nya nih, ambilin data dong, random aja, apa aja, bebas gitu. Kita bisa pakai random key. Nah, ini jadi minuman. Kita random lagi jadi buah, kita random lagi jadi makanan. Kalau kita random lagi, dia akan random lagi. Bisa jadi balik ke nilai key minuman, bisa ke buah, atau mungkin bisa balik lagi ke makanan gitu. Karena emang random gitu. Tuh, bisa balik lagi, bisa ke sini lagi, bisa balik lagi gitu. Itu tadi random key. Kita hapus dulu flush db. Nah, selanjutnya kita mau mencoba command rename. Jadi di Redis ini kita bisa nge-rename key-nya. Contoh, di sini kita buat set pesan halo dunia gitu ya. Oke, berarti kan ini kan kita ada key pesan gitu. Kita mau ganti key pesan ini jadi salam gitu. Contoh, ini kita clear dulu. Rename. Key-nya apa yang mau diganti? Pesan. Mau diganti jadi apa? Jadi salam. Oke. Kalau kita get pesan, itu nggak ada. Tapi kalau kita get salam, itu ada. Karena tadi sudah kita rename. Nah, selanjutnya kita mau coba menggunakan perintah getRange. Jadi getRange ini kayak untuk substring ya, potong string gitu. Jadi kita bisa mendapatkan string dan disimpan ke dalam kunci tertentu atau keys tertentu. Contoh di sini kita mau coba set kunci nilainya atau value-nya this is my secret. Enter. Oke. Kalau kita coba get kunci 0 sampai 3 gitu. Get range ya maksudnya ya. Karena kita mau coba get range. Nah, ini dapatnya this karena kata kuncinya dimulai dari 0 sama kayak substring. Get range kunci 0 3 gitu. Maka dia akan mendapatkan this karena kata kunci dari 0 sampai 3 itu adalah this gitu. Kalau kita mau dapetin semuanya, kita bisa pakai get range kunci
0, min 1. Nah, dia akan lengkap karena min 1 mulai dari belakang gitu. Selanjutnya kita mau coba ngambil lebih dari satu nilai ya. Ini kan tadi di sini kita punya nilai apa aja? Kunci, salam. Kalau kita mau ngambil tadi kan kita punya get salam gitu ya untuk ngambil satu kunci. Dan kita tadi juga udah nyoba mset. Mset itu untuk menambahkan kunci lebih dari satu dalam satu komen. Nah, sekarang kita mau coba ngambil lebih dari satu kunci dalam satu komen. Kalau tadi kita ada mset, di get kita cuma ngubah setnya aja menjadi get mget. Key-nya apa yang mau kita ambil? Kunci. Terus apalagi yang mau kita ambil? Salam. Apalagi yang mau kita ambil? Bebas gitu. Nah, bebas ini kan nggak ada nih. Hasilnya akan menjadi nil harusnya. Nah, kunci, this is my secret, salam, halo dunia, bebas, nggak ada nilainya, nil. Karena emang kita nggak punya kata kunci bebas gitu. Nah, selanjutnya kita mau coba pakai string len ya. Jadi kalau teman-teman mau ngitung berapa sih panjang dari kata kunci ini nilainya gitu. Contoh ini kan ada halo dunia gitu ya. Nah, kita mau ngecek nih si halo dunia itu berapa panjangnya berapa sih gitu. Kita bisa pakai string len salam. Nah, dia ada 11 angkanya, hurufnya gitu ya. Kalau kita ada string len kunci, nah berarti dia ada 17 karakter gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman beberapa sintaks dasar supaya menjadi pengetahuan dulu aja untuk kita di dalam si Redis ini. Nah, selanjutnya saya mau mencoba implementasikan si Redis ini ke dalam Laravel ya. Jadi nanti setelah ini saya akan buatkan video untuk penggunaan Redis ini di dalam Laravel. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.